Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu wabarakatuh. lagi di podcast Alfitian Sekolahce. Hari ini saya sebagai host Syadila Narasya Putri akan berbincang dengan tema genggam dunia dengan iman bukan dengan gengsi bersama Dasani. Apa sih yang dimaksud dengan genggam dunia dengan iman? Oke, genggam dunia dengan iman ya. Sebelum kita masuk, apa sih itu arti dari genggam dunia dengan iman gitu ya? Kita harus tahu nih apa sih artinya genggam dunia dan apa sih artinya iman gitu. Nah, genggam dunia berarti kita memiliki kontrol dan memiliki kuasaan terhadap kehidupan dunia. Nah, harus kita ini nih gitu ya. Sedangkan agama kita tidak menganjurkan kita untuk terlalu terobsesi dengan dunia. Nah, Kak Syadila pernah dengar nggak kata-kata seperti ini? Letakkan dunia di tanganmu dan akhirat di hatimu. Gitu ya. Jadi itu kita diisyaratkan untuk tidak terlalu overload terhadap dunia, gitu ya. Karena kenapa? Hakikatnya dunia itu semakin kita kejar akan semakin lari dia. Ya, dunia itu juga seperti kita minum air asin ya, bukannya menghilangkan dahaga tapi semakin haus ya, tidak ada akhirnya gitu ya. Allah juga menukil kata dunia dalam Al-Quran itu sebanyak 115 kali ya, salah satunya dalam surah Al-An'am ayat 32 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa mal hayatud dunya illa la'ibu walau ya, yang artinya dan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau ya. Jadi intinya kita tidak boleh terobsesi dengan dunia, maksudnya itu tidak boleh terlalu terobsesi dengan dunia. Nah, beda halnya dengan akhirat ya. Akhirat itu semakin kita kejar akhirat, insya Allah dunia akan datang sendirinya dengan kita ya. Dan Allah juga menukil kata akhirat ini dalam Al-Quran sebanyak 111 kali ya, dan salah satunya di surah Al-A'la ayat 17 ya. Kak Syadila ada tahu bunyinya? Apa sih awalnya? Jadi bunyinya itu wal akhiratu khairu wa abqa ya, dan akhirat itu lebih baik dan kekal gitu ya. Jadi selanjutnya itu adalah arti dari iman gitu ya. Sedangkan menurut pendapat para ulama, iman itu adalah keyakinan dalam hati, pembenaran oleh lisan, dan pengamalan oleh anggota badan. Keyakinan dalam hati, apa sih artinya itu? Keyakinan dalam hati itu kita yakin bahwa Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan tumbuhan, Allah yang menciptakan hewan-hewan, dan Allah juga yang menciptakan seluruh alam ini. Ya. Dan pembenaran oleh lisan. Pembenaran oleh lisan itu kita membenarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan Al-Ahad, Tuhan yang satu ya. Dan juga Allah mengutus Rasulullah kepada semesta alam gitu ya. Dan pengamalan oleh anggota badan. Gimana sih pengamalan oleh anggota badan itu? Itu seperti kita mengamalkan perintah-perintah Allah seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, dan lain sebagainya. Nah, jika digabung pengertian dari menggenggam dunia dengan iman, berarti kita mempunyai kontrol dan mempunyai kuasa terhadap dunia kita sendiri, baik dimanapun kita, dalam keadaan apapun, dan dalam profesi apapun ya. Contohnya nih, misalnya polisi yang beriman, dokter yang beriman, influencer yang beriman gitu, hatta pengusaha yang beriman. Nah, jika suatu hari misalnya ada terbesit dalam hati untuk membuat suatu perbuatan yang buruk atau suatu perbuatan yang jahat, akan terhalang, ada benteng yang menghalangi gitu. Apa tuh bentengnya? Itulah dia iman gitu. Jadi seperti yang Dasani bilang tadi, genggam dunia itu kita lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Serta kalau kita beriman tuh, apapun profesi, apapun yang kita perani atau dalam kehidupan, selalu ada iman sebagai benteng kita. Oke, terus selanjutnya tuh bagaimana sih cara membedakan iman dan gengsi? Untuk membedakan iman dengan gengsi ya, itu bisa kita lihat dari tujuan dan motivasinya gitu ya. Jadi contoh dekatnya kita ambil seperti berpakaian atau fashion ya. Kalau misalnya dengan iman, biasanya itu kita tujuannya untuk apa? Untuk mendapat ridhonya Allah gitu. Jadi Allah ridho cara berpakaian seperti apa sih gitu ya. Allah ridho cara berpakaian yang menutup aurat, khusus untuk wanita dan laki-laki nih ya.
menutup aurat, tidak terawang, yang longgar, tidak ketat, ya itu tujuannya. Nah, sedangkan dengan gengsi, biasanya itu dia berpakaian biar dapat pengakuan dari orang lain, dapat wow dari orang lain gitu ya. Jadi dia mencari dress well biar dia diakui oleh orang lain gitu. Dia mencari fashion yang lagi tren gitu. Walaupun fashionnya itu melanggar aturan agama kita, dia pakai. Karena kenapa? Karena dia ingin mendapat pengakuan dari orang lain gitu. Oke, Zah, selanjutnya seperti yang tadi dibilang, kalau beriman itu kita lebih mengutamakan apa yang dianjurkan oleh agama dan lebih menjaga memakai pakaiannya itu untuk diridhoi Allah dan bukannya untuk dapat murka Allah seperti gengsi tadi. Oke, Zah, bagaimana apa sih yang membuat seseorang itu lebih mengutamakan atau memilih genggam dunia dengan gengsi? Oke, yang menyebabkan orang lebih mengutamakan gengsi ya, seperti yang saya bilang tadi, karena dia ingin diakui oleh orang lain. Dia lebih harus wow dengan orang lain, makanya dia lebih mengutamakan gengsi, ya. Dan dia juga tidak mempunyai percaya diri terhadap dirinya sendiri. Dia malu mengakui kekurangan dia, gitu. Berarti alasan seseorang lebih memilih gengsi itu karena ada beberapa ya, seperti yang tadi bilang tuh, karena ada tren, karena harga diri yang terlalu tinggi dan dia tuh nggak mau direndahkan karena dia maunya lebih dari seseorang levelnya. Oke, dan dia tuh akan melakukan apapun caranya, saya. Yang keempat, bagaimana cara membuat iman itu lebih kuat, Zah? Oke, gimana sih cara membuat iman lebih kuat ya? Kita berada di akhir zaman ya sekarang ya. Kita berada di mana kita kalau kita dalam kebaikan itu kita seperti menggenggam sebuah bara. Apabila kita genggam bara itu pasti panas ya, tapi harus kita genggam gitu. Kalau kita lepas kita yang celaka. Kita berada di zaman itu ya. Kita juga sekarang berada di zaman yang paginya orang masih a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Tapi sorenya dia sudah atas nama Tuhan Weda. Ngerti kan maksudnya Kak Syadila? Itu maksudnya adalah paginya dia masih muslim dan di sorenya dia udah masuk ke agama lain. Bahkan saya lihat dia share di media sosial dia sendiri. Dengan percaya dirinya, saya. Dengan percaya dirinya dia share bahwa dia memproklamirkan bahwa dia sudah tidak Islam lagi gitu. Jadi kita berada di zaman itu sekarang ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memohon kepada Allah ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah memang menetapkan kita, agar Allah meneguhkan hati kita ya. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ya, agar Allah selalu menetapkan kita dalam Islam ini gitu. Doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya artinya wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agama ini. Itu ya, itu dia. Yang pertama adalah meminta doa kepada Allah. Nah, yang kedua adalah berkumpul dengan orang-orang solih. Jadi apa sih tujuan kita berkumpul dengan orang-orang solih ini? Tujuannya adalah untuk mengecas iman kita ya Kak Syadila. Tidak waktu iman kita lemah, dicas dengan berkumpulnya dengan orang solih ini. Nah, yang selanjutnya adalah memperdalam ilmu agama kita. Ya, dengan kita memperdalam ilmu agama kita, jadi kita tidak mudah terbawa oleh arus gitu ya. Nah, yang selanjutnya menghindari kawan-kawan yang toksik ya, atau menghindari circle-circle yang toksik. Jadi ada nanti akan ada orang-orang yang menyesal karena dia telah salah cari kawan. Dan hal ini Allah nukil dalam Al-Qur'an ya, di surah Al-Furqan ayat 28 yang bunyinya ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai celakalah aku, kenapa aku dulu memilih si fulan ini sebagai teman baik? Ya jadi dia menyesal, kenapa dia dulu menjadikan si fulan ini teman baik gitu. Jadi seperti yang Zasani bilang tadi, yang kita ketahui seharusnya tuh seperti cara membangun iman lebih kuat tuh tadi ada 4 ya saya tadi ya. Yang pertama tuh lebih sering-sering berdoa kepada Allah yang sebagai pemilik hati kita, bahkan organ kita tuh juga milik Allah, yaitu dengan cara selalu meridhoi hati kita. Terus yang kedua tuh yaitu mencari teman-teman yang soleh. Itu kita sering-sering tuh datang perkumpulan kajian, lalu dengar dakwah-dakwah dari
apa namanya tuh seperti Abdul Somad, seperti Hadi Hidayat, Anantaki dan sebagainya. Dan itu terdapat mengupgrade kita ya Tah ya. Iya, Terus yang betul sekali, ketiga Kak tuh, Syadila. yang ketiga Memperdalam ilmu agama. memperdalam ilmu agama, yaitu dengan cara kita mempelajari agama kita dan dapat apa namanya Mengupgrade iman mengupgrade diri kita. kita, dan kita tahu apa sih yang nggak boleh dan dibolehkan dalam Iya, agama betul kita. sekali, Kak Terus yang Syadila. terakhir tuh yaitu menjauhi teman yang toksik, Iya. dimana yang dapat kita membuat kita tuh menyesal di akhir waktu nanti. Iya, Kenapa? betul Karena sekali. dengan kita itu menyesal, kita salah pilih teman nih, karena teman yang membawa kita ke neraka, yang merugikan kita diri kita sendiri. Iya, betul Dengan kita sekali. mencari teman yang soleh, itu dapat membuat kita masuk dalam surga. Iya. Sejatinya teman itu teman yang membawa kita ke surga. Betul sekali, Oke, Kak Syadila. selanjutnya Zah, apa yang membuat seseorang menjadi seorang yang gengsi? Apa sih yang menyebabkan seorang gengsi ya? Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu gengsi ya? Gengsi itu adalah perasaan ingin diakui oleh orang lain ya. Dengan kata lain, gengsi itu bisa diartikan sebagai harga diri ya. Jadi kalau orang merasa harga diri dia tinggi itu jatuhnya ke sombong ya Kak Syadila ya. Nah, jadi orang kalaupun dia punya gengsi yang tinggi, dia akan melakukan apapun caranya agar dia setara dengan orang lain. Bahkan dia harus lebih dari orang lain. Nah, contoh terdekatnya misalnya nih, si A punya HP iPhone 12 misalnya. Tiba-tiba datang kawan dia si C punya HP iPhone 14. Nah, si A ini akan melakukan apapun caranya agar dia dapat setara dengan si C ini. Bahkan harus lebih ya. Naudzubillahnya si A ini melakukan misalnya dia mencuri gitu kan. Bahkan yang naudzubillahnya dia menjadikan diri dia ani-ani. Nauzubillah sekali ya. Astagfirullah. Iya. Ya, seperti yang Sani bilang tadi tuh, kenapa seseorang apa yang membuat seseorang itu menjadi lebih gengsi? Seperti yang saya bilang tadi tuh, untuk meningkatkan level dia, karena seseorang tuh akan merasa harga dirinya seolah-olah diinjak karena dia merasa levelnya itu di bawah temannya. Betul sekali. Jadi dia tuh akan melakukan apapun segalanya untuk meningkatkan level dia, meskipun dapat merugikan orang lain ataupun diri dia sendiri. Iya, betul sekali. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mengatasi gengsi dalam diri sendiri? Nah, untuk mengatasi gengsi dalam diri sendiri ya. Nah, sekarang saya tanya nih, yang paling sering bersama kita apa Kak Syadila? Sekarang langsung sih handphone, Zah. Ya, betul sekali, handphone ya, handphone. Jadi untuk mengatasi gengsi dalam diri kita sendiri itu kita harus menjauhkan hal-hal yang membuat kita gengsi. Nah, sekarang kita sering 24 jam bahkan hampir ya kita bersama handphone ya. Bahkan cuman mungkin tidur aja kita nggak bersama handphonenya. Jadi yang membuat gengsi itu kita sebenarnya apa yang kita lihat ya. Misalnya kita lihat orang dia flexing ya, kan banyak tuh berseliweran di media sosial ya, orang flexing, pamer rumah baru, pamer mobil mewah, unboxing HP baru, ada juga yang pamer pacar baru misalnya. Jadi kita berangan-angan menjadi seperti mereka ya, kita berhayal ingin seperti mereka ya. Jadi hal itu harus dijauhi ya, kalau bisa di-cut, dijauhi hal yang seperti ini. Nah, harus diganti dengan akun-akun yang men-upgrade diri kita gitu ya, akun-akun seperti misalnya akun dakwah, akun motivasi. Jangan cari lagi akun-akun yang memang membuat kita down gitu Kak Syadila. Sebenarnya Sani bilang tadi tuh, dan saya pribadi pun juga setuju dengan Sani. Kita bisa sebenarnya tuh dari solusi dari saya itu sering bisa diaplikasikan ya. Contohnya tuh gak usah banyak-banyak, 3 atau 2 tuh cukup juga kalau kita tuh sering ngikutin akun seperti dakwah, seperti misal Ustaz Busaman atau Hanan Ataki contohnya ya. Meskipun kita cuma ikut 2, cara nggak langsung di waktu di Instagram ataupun di TikTok logaritma tuh bakal berubah karena kita tuh sering nge-like atau sering nonton. Dengan cara kita sering nonton atau nge-like, itu tuh akan terikuti konten-konten yang dapat bermanfaat untuk kita sendiri. Bahkan secara walaupun kita nggak ikutin, itu akan ada dan akan terpampang jelas di situ. Oke. Untuk yang terakhir, untuk penutupan dari pertanyaan podcast kita hari ini tuh dengan tema Genggam Dunia dengan Iman bukan dengan gengsi. Pertanyaan terakhir itu, apa yang terjadi jika seseorang nih terus menerus hidup dengan gengsi? Oke, apa sih dampak seorang terus-menerus tenggelam dalam gengsi dia ya? Yang pertama sekali itu dia akan kehilangan jati diri dia, ya, akan merugikan diri dia juga nantinya. Karena kenapa? Dia akan selalu mengikuti gengsi dia.
dia akan lelah sendiri. Karena kenapa? Dia akan melakukan apapun caranya ya. Dia akan mengikuti tren yang ada misalnya. Dia akan lelah sendiri. Dan yang paling merugikan dia itu adalah dia akan terjauhi dari Allah. Ya, dia akan jauh dari rahmat Allah gitu. Jadi semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak seperti itu ya. Seperti yang saya bilang tadi itu, kita akan terjauhi Allah, dan secara nggak langsung kalau kita tuh sering menginginkan hal yang tidak ada, itu sebenarnya tidak mensyukuri. Tidak mensyukuri apa yang Allah berikan untuk kita rezekinya, dan itu tuh betul-betul sebenarnya dapat mengundang murka Allah, walaupun tidak di dunia tapi di akhirat. Semoga kita tidak dalam golongan orang-orang tersebut dan dapat dalam lindungan Allah. Dan semoga juga konten kita hari itu dapat bermanfaat untuk kalian semua yang di rumah, serta dapat mengambil manfaat dan solusi untuk kalian yang mungkin sedang mengalami hal yang sama dengan tema kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.